Salam dan bahagia, perkenalkan kami dari kelompok 6 akan memaparkan materi aset dan kewajiban. Perkenalkan kelompok 6, Yuliantoro NIM 046, Nur Alvina Damawati NIM 047, Lia Handayani NIM 073. Aset. Sumber definisi aset yaitu yang pertama, FASB adalah manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang diperoleh atau dikuasai atau dikendalikan oleh suatu entitas sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Yang kedua, IASC atau IAI, yaitu sumber daya yang dikendalikan oleh perusahaan sebagai hasil kejadian masa lalu yang manfaat ekonomis masa depan diharap akan didapatkan oleh perusahaan. Yang ketiga, AASB, yaitu potensial jasa atau manfaat ekonomis yang dikendalikan oleh pelaporan entitas sebagai hasil transaksi masa lalu atau kejadian masa lalu lainnya. Yang keempat, APB nomor 4, yaitu kekayaan ekonomi perusahaan termasuk di dalamnya pembebanan yang ditunda yang dinilai dan diakui sesuai prinsip akuntansi yang berlaku. Selanjutnya, karakteristik utama aset. Yang pertama, manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti. Manfaat tersebut terukur dan dapat dikaitkan dengan kemampuan untuk mendapatkan pendapatan atau aliran kas di masa datang. Manfaat ekonomik antara lain. Yang pertama, potensi jasa atau utilitas. Yang kedua, daya tukar atau daya beli. Yang ketiga, dapat ditukarkan dengan kas, barang, atau jasa. Yang keempat, dapat digunakan untuk memproduksi barang. Yang kelima, dapat digunakan untuk melunasi kewajiban. Selanjutnya, karakteristik utama aset yang kedua, dikuasai atau dikendalikan oleh entitas. Yang pertama, cukup dikuasai, tidak perlu dimiliki. Yang kedua, pemilik merupakan konsep yuridis, bukan ekonomik atau substantif. Yang ketiga, akuntansi menganut konsep dasar substantif di atas bentuk. Yang keempat, pemilikan hanya salah satu cara untuk menguasai manfaat ekonomi. Selanjutnya, karakteristik utama aset yang ketiga, timbul transaksi atau kejadian masa lalu, adalah kriteria untuk memenuhi definisi, tetapi bukan kriteria untuk pengakuan. Yang pertama, merupakan syarat utama atau kriteria pertama untuk mengakui aset. Yang kedua, menghindari kontrak eksekutori untuk diakui sebagai aset. Yang ketiga, menghindari pengakuan kos hipotesis sebagai aset. Selanjutnya, karakteristik pendukung. Yang pertama, melibatkan kos perolehan aset pada umumnya, melibatkan kos atau pengeluaran sumber ekonomik, misalnya kas. Lalu yang kedua, berwujud objek-objek seperti paten, hak cipta, merek dagang, dan goodwill tetap dapat dimasukkan sebagai aset meskipun tidak berwujud fisis. Lalu yang ketiga, tertukaran. Syarat ini diajukan dengan alasan bahwa manfaat ekonomik akan menjadi cukup pasti dan terukur kalau suatu sumber ekonomik mempunyai daya atau nilai tukar. Lalu yang keempat, terpisahkan. Syarat ini diajukan berkaitan dengan ketukaran. Untuk dapat ditukarkan, suatu sumber ekonomik harus dapat dipisahkan dengan sumber ekonomik yang lain atau berdiri sendiri. Lalu yang kelima, berkekuatan hukum. Penguasaan atau hak atas aset tidak harus didukung secara yuridis formal. Selanjutnya, pengukuran aset. Salah satu kriteria pengakuan aset adalah keterukuran atau measurability manfaat ekonomik masa datang. Penentuan jumlah rupiah yang harus diangkat pada suatu objek aset pada saat terjadinya yang akan dijadikan data dasar untuk mengikuti aliran fisis objek. Dengan konsep kontinuitas usaha, kos atau sumber ekonomik akan mengalami 3 tahap perlakuan. Yang pertama, tahap pemerolehan. Yang kedua, pengolahan. Yang ketiga, penjualan atau penyerahan. Kos menjadi data dasar untuk mengikuti aliran fisis kegiatan ekonomik badan usaha. Sebagai aliran informasi, kos juga mengalami 3 tahap perilakuan akuntansi mengikuti aliran fisis, yaitu
Yang pertama, pengukuran, pengakuan, dan klasifikasi pertama kali pada saat terjadinya. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut pengukuran saja. Lalu yang kedua, pencatatannya dalam rangka mengikuti aliran fisik aset berupa alokasi, distribusi, dan penggabungan untuk kepentingan internal atau manajerial atau untuk kepentingan pengkosan produk. Untuk selanjutnya, seluruh kegiatan dalam tahap ini disebut penelusuran. Lalu yang ketiga, pembebanan kependapatan periode berjalan atau periode-periode yang akan datang. Kos yang belum menjadi beban pendapatan atau biaya akan tetap melekat pada objek menjadi aset badan usaha. Selanjutnya, penghargaan sepakatan sebagai bukti. Harga sepakatan yang dihasilkan dari mekanisme pasar yang bebas merupakan bukti validasi pengukuran kos, terutama dalam mekanisme pasar bebas menjamin dan menghendaki agar yang pertama pihak bertransaksi sama-sama berkehendak dan bebas tanpa tekanan atau ancaman. Lalu yang kedua, pihak bertransaksi sama-sama berkemampuan memperoleh informasi secara bebas. Yang ketiga, barang yang dipertukarkan cukup standar atau umum dan tersedia cukup banyak di pasar bebas, dengan kata lain cukup banyak jual dan pembeli sehingga tidak seorang pun cukup kuat untuk mempengaruhi harga. Selanjutnya, faktor penentu besarnya kos. Yang pertama, batas kegiatan. Yang kedua, jenis penghargaan. Pemerolehan aset dapat terjadi dari transaksi kejadian yang melibatkan kas atau non-kas. Jenis penghargaan non-kas. Yang pertama, kos dalam barter. Yang kedua, kos dalam reorganisasi. Yang ketiga, hadiah atau hibah. Yang keempat, temuan. Yang kelima, dalam pemberian kredit. Lalu yang terakhir, potongan tunai dan keringanan. Selanjutnya, penilaian aset. Tujuannya. Yang pertama, menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Yang kedua, menyediakan informasi semantik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Basis pengukuran dalam dimensi waktu dan aliran aset. Yang pertama, masa lalu. Untuk nilai masukannya yaitu cost history dan nilai keluarannya harga jual masa lalu. Yang kedua, sekarang. Nilai masukannya yaitu cost pengganti. Nilai keluarannya yaitu harga jual sekarang. Yang ketiga, masa mendatang. Untuk nilai masukannya yaitu cost harapan dan nilai keluarannya yaitu nilai terrealisasi harapan. Nilai masukan. Beberapa dasar penilaian yang masuk dalam kategori nilai masukan. Yang pertama, cost history terdiri cost bijaksana, cost standar, cost asli atau mula-mula. Cost pengganti terdiri nilai penaksiran, nilai wajar, nilai terrealisasi bersih dikurangi laba normal. Yang selanjutnya cost harapan terdiri cost harapan sekarang atau diskonan. Nilai keluaran. Harga jual masa lalu terdiri nilai terrealisasi neto, harga jual sekarang terdiri nilai likuidasi, nilai setoran tunai sekarang atau nilai wajar. Yang selanjutnya nilai terrealisasi harapan terdiri dari penerimaan kas masa datang, diskon dari investasi, tunggal individual, nilai perusahaan secara keseluruhan tidak cocok untuk aset individual. Penilaian menurut FASB. Yang pertama, historical cost, current replacement cost, current market value, present or discounted value of future cash flows. Pengakuan. Starling Belkoi 93 menunjukkan kondisi perlu, necessary, dan kondisi cukup, sufficient, yang merupakan penguji tes yang cukup rinci untuk mengakui aset, yaitu dengan pertama, deteksi adanya aset, yang kedua, sumber ekonomik dan kewajiban, yang ketiga, berkaitan dengan entitas, yang keempat, mengandung nilai, yang kelima, berkaitan dengan waktu pelaporan, yang keenam, verifikasi. Kewajiban. Yang pertama menurut FASB adalah
Pengorbanan manfaat ekonomik masa datang yang cukup pasti yang timbul dari keharusan sekarang suatu kesatuan usaha untuk mentransfer aset atau menyediakan atau menyertakan jasa kepada kesatuan lain di masa datang sebagai akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Yang kedua, menurut IAI, liabilitas adalah kewajiban dari perusahaan yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaian yang diharapkan dapat menghasilkan arus keluar dari sumber daya perusahaan dalam mewujudkan manfaat ekonomi. Yang ketiga, menurut AASB, kewajiban adalah pengorbanan masa depan atas potensi jasa atau manfaat ekonomi masa depan bahwa entitas saat ini wajib kepada entitas lain sebagai akibat transaksi masa lalu atau peristiwa masa lalu lainnya. Yang keempat, menurut APB nomor 4, kewajiban ekonomi perusahaan yang diakui dan diukur sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Karakteristik utama kewajiban yang pertama, pengorbanan manfaat ekonomik masa datang. Tugas atau tanggung jawab kepada pihak lain untuk mentransfer sumber ekonomi cukup pasti bermakna bahwa jumlahnya atau waktunya dapat ditentukan secara layak. Kewajiban menjadi pengorbanan harus bersifat memaksa dan bukan sukarela. Pengorbanan ekonomik harus dikaitkan dengan pihak lain atau melibatkan kesatuan usaha lain. Yang kedua, keharusan sekarang. Sekarang bermakna pada tanggal pelaporan, dapat dipaksakan sekarang atau pada tanggal neraca bila perlu, walaupun belum waktunya dilunasi. Jenis antara lain adalah pertama, keharusan kontraktual, keharusan kontraktif, keharusan demi keadilan, keharusan bergantung atau bersyarat. Yang ketiga, akibat transaksi atau kejadian masa lalu. Menyempurnakan kriteria keharusan sekarang dan sekaligus sebagai tes pertama pengakuan suatu pos sebagai kewajiban tetapi tidak cukup untuk mengakui secara resmi dalam sistem pembukuan. Transaksi yang menimbulkan keharusan sekarang telah terjadi. Konsep hak-hak kewajiban bersyarat tidak akan hak tanpa kewajiban dan tidak ada kewajiban tanpa hak. Tidak semua kejadian atau transaksi atau kontrak menimbulkan keharusan sekarang. Kontrak dapat bersifat eksekutori. Karakteristik pendukungnya, yang pertama keharusan membayar kas, identitas terbayar jelas, dan yang ketiga terpaksakan secara atau berkekuatan hukum. Pengukuran, pengakuan, dan penilaian. Pengakuan pada prinsipnya kewajiban diakui pada saat keharusan telah mengikat akibat transaksi yang sebelumnya telah terjadi. Ada 4 kaidahnya. Yang pertama, ketersediaan dasar hukum, keterapan konsep dasar konservatisme, ketertentuan substansi ekonomik transaksi. Yang keempat, keterukuran nilai kewajiban. Pengukuran dilakukan setelah kewajiban terukur dengan cukup pasti. Pada saat penanggungan diakui sebesar penghargaan, sepakatan, atau kas yang diterima, bukan nilai nominal. Masalah pengukuran saat penanggungan, yang pertama, kewajiban dalam pembelian kredit, yang kedua, diskon dan premium utang obligasi, yang ketiga, makna harga efektif obligasi, yang keempat, diskon obligasi, yang kelima, premium obligasi, yang keenam, kewajiban moneter dan non-moneter. Penilaian kewajiban pada saat tertentu adalah penentuan jumlah rupiah yang harus dikorbankan seandainya pada saat tersebut kewajiban harus dilunasi. Tujuannya yang pertama, menyediakan informasi yang dapat membantu investor dan kreditor dalam menilai jumlah, saat, dan ketidakpastian aliran kas bersih ke badan usaha. Yang kedua, menyediakan informasi sematik berupa posisi keuangan, profitabilitas, likuiditas, dan solvensi. Dasar atau atribut penilaian kewajiban, yang pertama harga pasar sekarang, yang kedua nilai pelunasan neto, yang ketiga nilai diskon aliran kas masa datang. Pelunasan adalah tindakan atau upaya yang sengaja dilakukan oleh pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban pada saatnya dan dalam kondisi normal usaha sehingga bebas dari kewajiban tersebut atau pemenuhan secara langsung kepada pihak yang berpiutang. Pelunasan kewajiban ada beberapa istilah. Yang pertama pelunasan, peniadaan atau pelenyapan, yang ketiga penghapusan, yang keempat pemberhentian, yang kelima pembatalan atau pembebasan. Baik, selanjutnya kriteria pelenyapan kewajiban. 1. Transfer aset finansial atau non-finansial sebagai pemenuhan tugas atau keharusan. 2. Dibebaskan secara yuridis. 3. Pengambil alihan oleh pihak lain. 4. Pembentukan dana pelunasan sampai titik pembebasan substantif. Masalah teoritis. 1. Pelunasan sebelum jatuh tempo. 2. Utang terkonversi.
3. Pembebasan substantif. Pelunasan sebelum jatuh tempo. Bila kewajiban dilunasi pada saat jatuh tempo, nilai jatuh tempo atau nominal dengan sendirinya merefleksi nilai sekarang atau saat pelunasan kewajiban sehingga tidak ada selisih antara jumlah rupiah yang dibayar dan nilai nominal. Bila utang dilunasi sebelum jatuh tempo, APBO nomor 26 menyebutnya sebagai extinguishment of debt. Debitor harus menebus utang tersebut dengan harga pasarnya sehingga dapat terjadi selisih antara nilai bawaan dan nilai penebusan. Utang obligasi terkonversi dapat dikonversi status menjadi ekuitas atas inisiasi pemegang obligasi selama periode konversi. 1. Bunga nominal kurang dari bunga pasar obligasi setara. 2. Harga konversi lebih dari harga pasar saham atau selisih dapat dipandang sebagai hak opsi saham opsi atau waran. Harga konversi umumnya tetap atau menaik. Karakteristik utang obligasi terkonversi. 1. Tingkat bunga nominal jauh di bawah tingkat bunga pasar untuk obligasi biasa yang setara. 2. Harga konversi yang ditetapkan lebih tinggi dari harga pasar saham biasa. 3. Harga konversi tidak pernah menurun selama masa hak konversi kecuali karena penyesuaian yang diperlukan akibat pengambilan hak yang melekat pada saham biasa seperti dalam hal terjadi pemecahan saham atau dividen saham. Pembebasan substantif. PASB menegaskan bahwa pada saat terjadi pembebasan substantif, kewajiban tidak dapat dihapus karena kejadian tersebut tidak memenuhi karakteristik atau kriteria kritis sebagai berikut. 1. Debitor tidak dengan sendirinya menjadi bebas dari kewajiban secara umum, hanya lantaran perusahaan menempatkan aset ke dalam suatu perwalian. 2. Untuk pelunasan kewajiban, sumber dana tidak dibatasi hanya dari dana yang ditempatkan dalam perwalian. 3. Kreditor tidak mempunyai kekuasaan untuk menggunakan secara bebas aset dalam perwalian dan juga tidak dapat menghentikan atau membatalkan perwalian tersebut. 4. Kalau ternyata aset dalam perwalian melebihi apa yang diperlukan untuk membayar pokok dan bunga pinjaman, debitor dapat menggunakan kelebihan tersebut. 5. Kreditor ataupun agennya bukan merupakan pihak yang terkait dalam kontrak pembentukan dana pembebasan utang. 6. Debitor tidak menyerahkan kendali atas manfaat aset karena manfaat aset tersebut masih melekat pada debitor meskipun debitor telah mengakuinya, sementara itu kreditor juga tidak mengakuinya sebagai aset sehingga aset tersebut masih dikuasai oleh debitor. Penyajian. Kewajiban disajikan dalam neraca atas dasar urutan kelancarannya sejalan dengan penyajian aset. SAK nomor 1 pasal 39 menggariskan bahwa aset lancar disajikan menurut urutan likuiditas sedangkan kewajiban disajikan menurut urutan jatuh tempo. PSAK nomor 1 menentukan bahwa semua kewajiban yang tidak memenuhi kriteria sebagai kewajiban jangka pendek harus diklasifikasi sebagai kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban diklasifikasi sebagai kewajiban jangka pendek bila 1. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi perusahaan. 2. Jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal neraca. Hak mengkompensasi. Kompensasi tidak dapat dilakukan karena tidak ada transaksi yang menghubungkan antara debitor dan kreditor. Artinya, pembentukan dana merupakan kegiatan internal perusahaan atau kehendak manajemen dan bukan transaksi yang melibatkan kreditor. Kehendak manajemen semata-mata tidak cukup kuat untuk menimbulkan apa yang disebut hak mengkompensasi atau mengontrak. Right to stop. Secara umum, pengompensasian aset dan kewajiban dalam neraca adalah
tidak layak kecuali terdapat hak mengontrak. Where are right of stock exchange. Sekian dari kelompok kami. Wassalam.